Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Bahkan, hanya untuk membantunya bekerja saja, Anies harus membentuk tim TGUPP yang berjumlah 74 orang. JIS dan tim dikritik salah sejak lahir. Pendukung Anies Baswedan kok ngamuk? Era Anies emang banyak masalah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Pengakuan Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, tentang pengelolaan Jakarta International Stadium atau JIS dan Taman Ismail Marzuki atau TIM salah sejak lahir berbuntut panjang. Muncul desakan untuk mencopot Sekda DKI Jakarta. Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono mengungkap carut-marut pengelolaan JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome oleh BUMD PT Jakarta Propertindo. Pembangunan JIS dan TIM yang menjadi tugas PT Jakarta Propertindo atau Jakpro disebut salah sejak lahir sehingga tidak pernah membagikan dividen ke Pemprov DKI Jakarta. Usulan mencopot Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono karena pengakuannya yang menyebut JIS dan TIM salah sejak lahir datang dari anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKS Suhud Aliuddin. Dia meminta penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengevaluasi Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS itu menilai pernyataan Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono kontradiksi dengan pembangunan di Jakarta yang sudah melalui proses yang panjang. Pembangunan di Jakarta juga melibatkan banyak stakeholder terkait, mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Setelah pelaksanaan atau pembangunan juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasilnya menunjukkan kinerja Pemprov DKI Jakarta sangat baik dengan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Suhud Aliuddin pun meminta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengevaluasi Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono yang sudah memberikan penilaian terhadap JIS dan TIM. Suhud Aliuddin menilai pernyataan Sekda DKI Jakarta tentang JIS dan TIM salah sejak lahir, berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi sama-sama ingin melanjutkan pembangunan di Jakarta. Penjabat alias PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi usulan untuk mengevaluasi Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setiono. Heru Budi Hartono menilai usulan fraksi PKS itu sebuah masukan. Dia menyebut, usulan anggota DPRD DKI Jakarta itu hal biasa ketika ditanyakan tindak lanjut dari masukan itu. Loh, pendukung Anies Baswedan kok mencak-mencak melihat JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome dikritik? Apakah ini bukti pembelaan terhadap Anies? Ya, tentu. Tapi mau dibela seperti apapun, apa yang dibangun Anies banyak salahnya. Benar yang dikatakan oleh Joko Agus Setiono. Anies memang gak bisa kerja. Bisanya hanya membuat bangunan megah tanpa kajian yang matang. Yang penting jadi, agar bisa dibuat pencitraan. Jadi sudah benar bahwa JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome adalah kesalahan sejak lahir, terutama di era Anies. Sebelumnya Joko Agus Setiono mengungkap adanya kesalahan pengelolaan JIS dan TIM. Dia menyebut kesalahan pengelolaan JIS dan TIM sudah salah sejak awal. Dia mengungkapkan itu dalam rapat pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun 2022 di gedung DPRD DKI pada Kamis 3 Agustus. Kesalahan pengelolaan JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome yang diakui salah sejak lahir telah membuat pengelola gedung, Jakpro, terus terbebani biaya perawatan yang sangat besar dan tidak sebanding dengan pendapatannya. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Jakarta Propertindo atau Jakpro ditunjuk menjadi pengelola JIS dan TIM. Padahal pembangunan JIS dan revitalisasi TIM telah menelan anggaran yang sangat besar. Menurut Joko, BUMD Jakpro semestinya hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari anggaran pemerintah.
Dia membandingkan sistem pembangunan dan pengelolaan LRT Jabodetabek dan pemerintah pusat. Menurutnya, penugasan ke BUMD Jakpro semestinya sama dengan penugasan pemerintah pusat ke Adikarya untuk membangun LRT Jabodetabek. Pemprov DKI Jakarta memberikan perlakuan berbeda kepada BUMD, khususnya Jakpro. BUMD Pemprov DKI Jakarta ini mendapat alokasi anggaran dari APBD berupa penyertaan modal daerah atau PMD untuk membangun. Setelah terbangun, Pemprov DKI juga menugaskan kepada BUMD untuk mengelola infrastruktur tersebut. Jadi, bagaimana kalau menurut Anda? Nomor 1. So what do you think? Apa menurut Ibu ketika Ibu dikaitkan bahwa Ibu memang mau maju 2024? Rosi, kamu tuh kan udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Modiar, layu sebelum berkembang. Lika-liku susahnya mencari cawapres Anies. Jawaban Susi Pujastuti bikin ngakak. Anies kehabisan pikir, makanya ingat si Susi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi ya kita juga nggak peduli sih siapapun pasangan Anies, karena mau dipasangkan sama pelawak kek, pejabat kek, sepatu bot kek. Potensi Anies untuk gugur di pencalonan itu sangat besar, karena koalisi 3 partai ini ikatannya sehalus jarum benang yang ditarik dikit langsung putus berantakan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Nama mantan Menteri KKP Susi Pujastuti belakangan menjadi sorotan publik. Terlebih setelah Susi Pujastuti bertemu dengan Capres Anies Baswedan. Banyak yang menduga bahwa Susi Pujastuti akan dipinang Anies Baswedan sebagai cawapres. Namun dugaan itu rupanya dibantah terang-terangan oleh Susi Pujastuti. Dilansir ayojakarta.com dari kanal YouTube Kompas TV melalui program Rosi, Susi mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin akan dipinang sebagai cawapres di Pilpres 2024. Awalnya Rosi menanyakan pendapat Susi soal dirinya yang selalu dikaitkan maju Pilpres 2024. Mendengar pertanyaan itu, Susi pun memberikan jawaban yang menohok. Rosi, kamu tahu tuh kan, udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Jawab Susi. Di sisi lain, Susi mengatakan bahwa ia adalah sosok yang kontroversial di negara Indonesia. Rosi lantas menjelaskan kepada Susi jika di setiap pembicaraan partai politik selalu ada nama Susi Pujastuti disebut. Betapa mengejutkannya, Susi pun memberikan tanggapan yang bikin tertawa saat mendengar hal tersebut. Saya pikir karena orang sudah kehabisan pikir, makanya jadi ingat si Susi. Terang Susi sembari tertawa yang juga membuat Rosi terkekeh. Kendati demikian, hingga berita ini ditulis, memang belum ada yang mengumumkan secara resmi partai yang akan meminang Susi Pujastuti sebagai cawapres salah satu Pilpres 2024. Rancangan duet Anies Baswedan Susi Pujastuti hanya pekerjaan berhalusinasi. Terlihat betul bahwa perimbangan untuk mengawinkan mantan Gubernur DKI dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut sebagai adegan drama politik konyol dan tidak lucu. Baik hitungan-hitungan logika politik atau logika matematika sudah ketahuan jika duet tersebut bakal kalah dan hanya mempermalukan posisi politik dan tawar KPP. Duet mereka hanya menang jika Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak mencalonkan capres, baru ada peluang untuk menang. Drama Anies mencari cawapres sungguh menggemaskan. Ketua Bapilu Partai Demokrat pernah mengultimatum jika Anies tidak mengumumkan nama cawapres bulan Juni, maka Demokrat akan melakukan evaluasi menyeluruh. Kemudian dikabarkan Anies akan mengumumkan nama cawapres sepulang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Tapi setelah beberapa waktu Anies pulang haji, belum juga muncul nama cawapres terpilih. Nama AHY, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, dan Yeni Wahid hanya terdengar saja, tapi tidak ada yang resmi jadi. KPP sepakat jika masalah cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilih. Oleh karena itu sepertinya Anies sibuk berpikir dan terus mencari sosok cawapres yang paling tepat. Orang-orang sudah mikir AHY akan segera diumumkan sebagai cawapres. Kalau enggak, AHY tidak mungkin berkorban antar dan sambut Anies dari Arab Saudi. Tidak mungkin AHY buang uang bikin baliho besar-besar, tapi endingnya agak menyakitkan. Di acara apel siaga perubahan, orang-orang merasa nama cawapres akan diumumkan, tapi akhirnya batal.
Kalau kita berpikir dalam kacamata AHY, ini tentu sangat menyedihkan. AHY sudah pamer sana-sini sok akrab dengan Anies, tapi masih kayak tidak dianggap. Bahkan Nasdem dan PKS kompak setuju kalau Susi dijadikan cawapres Anies. Satu alam semesta seolah berkonspirasi menjegal AHY jadi cawapres. Nampaknya saat ini Anies Baswedan dan juga Nasdem beserta PKS dan Demokrat sedang menghibur diri sejenak. Jeda sebentar sebelum memutuskan bubar atau tetap melanjutkan pencapresan Anies Baswedan sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk persatuan dengan segudang permasalahan dan keraguannya. Bagaimana kalau menurut Anda?